Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari ini kami bersama-sama bisa beribadah kepadamu Tuhan. Dan hari ini kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu diuraikan kepada setiap kami. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami di dalam pembacaan dan perenungan kami akan firman Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengar, terlebih kami merenungkannya dan menghidupinya dalam kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan, kekurangan hikmat di dalam berkata-kata. Engkau pakai kekuasaan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu yang terbatas ini bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap jemaat-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, senang sekali saudara melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang berdiri di depan melayani. Dan ini satu hal yang saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Satu wujud transformasi rohani, yaitu saudara kita berani keluar dari zona nyaman kita mau melayani. Dan semoga ini menjadi satu semangat yang terus menular kepada kita semua. Jadi ini jadi satu contoh yang baik sekali ya, pelayanan yang telah dilakukan oleh KR Pasutri Senior. Saudara-saudara, apakah saudara sungguh sayang kepada diri saudara sendiri? Coba pikirkan pertanyaan ini. Apakah saudara menghargai diri saudara sendiri? Kira-kira saudara ketika saudara berkaca di depan cermin, apa yang akan keluar ungkapan dari mulut saudara? Waduh, ganteng sekali saya ini ya. Cantik sekali saya ini. Atau apa saudara? Aduh, saya ini perut saya kok udah mulai melampaui batas ya. Apakah kita sungguh-sungguh ketika kita bercermin melihat diri kita, kita sungguh menghargai diri kita saudara-saudara? Tentu ada yang mungkin melakukannya, tetapi tidak jarang Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang tidak suka dengan dirinya. Ada orang-orang yang bahkan benci dengan dirinya. Bukan cuma kepribadiannya, tetapi bentuk tubuhnya. Dia tidak suka. Dia akan selalu mengeluh, kenapa saya dilahirkan dengan warna kulit seperti ini? Kenapa pipi saya seperti ini? Kenapa mata saya seperti ini? Kenapa perut saya seperti ini? Dan sebagainya. Karena orang-orang merasa kayak, kenapa saya harus lahir dengan model tubuh seperti ini? Tinggi badan seperti ini. Kenapa? Dan banyak orang tidak menghargai dirinya sendiri. Saudara, apakah saudara ada yang seperti itu gak kira-kira? Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang kita coba bayangkan saudara, bagaimana kalau orang tadi yang tidak menerima dirinya, tidak menghargai dirinya, tidak mengasihi dirinya dengan cara yang tepat, saudara, berelasi dengan orang lain. Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara? Misalnya dia cari pacar, atau dia cari suami, dia cari istri begitu. Kira-kira orang itu akan dijadikan seperti apa? Orang itu akan dijadikan sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dia akan menuntut orang itu akan melakukan apa yang dia mau, dan sungguh relasi itu menjadi relasi yang sangat toksik sekali saudara. Relasi itu penuh dengan tuntutan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika seseorang belum bisa menerima dirinya, menghargai dirinya, ia akan menuntut orang lain, bahkan mencari orang lain untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya. Saudara-saudara, cara pandang tentang diri itu memengaruhi cara pandang kita tentang orang lain, sangat berpengaruh. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya, menerima dirinya, orang yang sudah merasakan kasih Allah dalam hidupnya, seharusnya orang itu adalah orang yang juga bisa menerima orang lain, mencintai orang lain dengan tulus. Orang yang peduli pada dirinya adalah orang yang peduli kepada orang lain, orang yang peduli kepada sesamanya.
Dan itu wujud, orang itu sudah mengalami transformasi rohani dalam dirinya. Dan inilah tema yang akan kita bahas hari ini saudara. Transformasi rohani. Peduli pada diri dan peduli kepada sesama. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita saudara-saudara membaca satu bagian firman Tuhan. Dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 hingga ayat yang ke-40 saudara ya. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan bagian ini. Saya akan membacakan ayat ini saudara-saudara dalam versi terjemahan yang baru. Dan mungkin ada beberapa perbedaan, tetapi mari kita simak ya, tidak mengurangi esensi yang ada di dalamnya. Silakan buka saudara Matius 22 ayat 34 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, konteks dari ayat ini tidak spesifik bicara tentang mengasihi diri ya. Perikop ini bicara tentang ada ahli Taurat yang ingin mencobai, menguji Yesus. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya saudara, Yesus itu ditanya banyak hal. Dia ingin dijatuhkan, dia ingin diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka pikir bisa menjatuhkan Yesus. Dan salah satunya adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat ini saudara. Yesus ingin diserang dengan pertanyaan ini. Apa tadi pertanyaannya? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara, ini pertanyaan gampang atau pertanyaan yang mudah dijawab? Menurut Bapak Ibu. Ada yang bilang mudah di sini? Kalau bilang mudah ya karena udah ada jawabannya saudara ya. Tetapi kalau kita kemudian ada di posisi waktu itu, ini pertanyaan yang gak gampang sebenarnya, dilematis sekali. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kenapa menjadi sulit? Karena pertama begini, yang menanyakan ini ahli Taurat. Dalam bahasa Yunaninya adalah nomikos. Nomikos itu kalau dilihat dalam terjemahan Inggris diterjemahkan lawyer. Ahli hukum. Jadi saudara, ada derajat orang-orang yang ahli Taurat, dan orang yang bertanya ini ada yang menafsirkan. Dialah orang yang punya kapasitas lebih dibanding yang lain, orang yang ahli hukum-hukum itu. Nah, ketika dia tanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Berarti dia itu sedang menanyakan sesuatu yang dia sudah sangat paham, dan dia pengen, kan dia menguji Yesus ya. Dia pengen Yesus gak bisa jawab inilah. Hukum manakah yang terutama? Kenapa menjadi sulit Bapak Ibu Saudara-saudari? Dalam tradisi Yahudi, hukum di dalam perjanjian lama itu ada 613 hukum. Ya gak tahu gimana cara hitungnya, tetapi 600-an hukum. Lalu sekarang dibilang begini, hukum mana di antara 600-an itu yang paling utama? Ini kan dilematis. Kalau kita bilang yang satu berarti kan itu hukum Tuhan. Yang lain gak penting dong. Lalu gimana cara menjawabnya? Nah ini luar biasa sekali saudara, ketika Yesus diuji, dicobai dengan pertanyaan itu. Yesus menjawab, selalu jawaban Yesus sangat-sangat luar biasa bijaksananya. Jawaban Yesus adalah seperti ini saudara ya. Kita baca sama-sama sekali lagi bagian ini. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, perintah ini tentu ada dalam perjanjian lama. Kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu, perlakukan mereka seperti yang kamu harapkan juga orang lakukan kepadamu. Tetapi saudara-saudara, ini menjadi sangat indah sekali ketika Yesus mengatakan jawaban ini. Dan dia berkata, hukum yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Dan yang sama dengan itu adalah kasih sesamamu manusia. Yesus ingin mengatakan bahwa dua hukum ini jangan dipisah-pisah. Jangan ada yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tapi aku gak peduli sama orang lain. Itu salah. Itu bukan hukum. Itu bukan kasih yang sejati. Dan juga ada yang mengatakan aku mengasihi orang lain tapi aku gak mengasihi Tuhan. Yesus ingin mengatakan bahwa dua-duanya ini menjadi saling berkaitan. Kita bilang aku sayang sama Tuhan. Maka di saat yang sama aku juga sayang kepada orang lain. Ketika aku sayang kepada orang lain, aku juga harus sayang, wajib sayang kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir kita sudah cukup paham bagian inilah ya. Ini juga sering dikhotbahkan, kasih Tuhan Allahmu ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan akal budimu. Namun ada satu hal yang saya ingin bahas dalam bagian ini, yaitu tentang frasa ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan frasanya bukan begini. Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah dirimu sendiri. Bukan itu ya. Tetapi frasanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, frasa ini tidak sedang mengajarkan kita untuk menjadi orang yang egois, saudara. Karena ini penting ya. Di dalam beberapa ayat ada juga frasa-frasa serupa. Misalnya di dalam Efesus 5 ayat 28. Dibilang begini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bukan berarti kepentingan kita itu diabaikan, tidak. Tapi jangan cuma mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi abai terhadap kepentingan orang lain. Dalam Markus ada ayat yang paralel, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini ketika saya bicara tentang mengasihi diri, bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kita menjadi orang yang egois, apalagi dengan pemahaman populer saat ini, saudara, self-love dan selalu digaung-gaungkan. Kamu harus kasih reward buat dirimu, kamu harus mencintai dirimu dengan sungguh-sungguh. Bukan itu, saudara-saudara. Maka apa maksudnya ya? Ada 3 pertanyaan untuk menjawab bagian ini ya. Yang pertama, saudara, apa maksud peduli pada diri dan peduli pada sesama? Saya akan menjawab bagian ini, saudara, dengan tabel kuadran ini. Ya, ada 4 kotak dan 4 jenis manusia di dalamnya. Di kuadran 1 ini yang kita bahas nanti. Di kuadran 1 ada orang yang seperti apa? Orang yang peduli diri dan peduli sesama. Nah, ini yang kita bahas, saudara-saudara. Ada orang yang peduli diri dan peduli sesama. Namun waktu membahas kuadran 1 ini, kita jangan abaikan. Ya, kuadran 2, 3, dan 4 juga ada di balik itu. Di kuadran 2 muncul orang seperti apa, Bapak Ibu? Orang yang apa? Saya pencet aja ya. Biar cepat ya, saudara ya. Ada orang yang peduli diri, tidak peduli sesama. Ada contohnya gak, saudara? Ya banyak ya. Orang-orang ini orang yang egois. Nah, waktu saya bilang diri, berarti orang itu adalah diri yang sudah ditebus oleh Allah. Itu maksudnya ya. Jadi dia peduli pada dirinya tapi gak peduli sesama-sesamanya. Dia tahu dia udah ditebus sama Tuhan tapi dia gak peduli sama orang lain. Nah, orang tipe-tipe seperti ini sebenarnya kalau kita lihat tadi baca kitab Taurat ini juga tadi Yesus itu sedang menyindir orang-orang ahli Taurat itu. Karena ahli-ahli Taurat itu sebenarnya orang yang sangat peduli sama diri mereka. Mereka merasa diri mereka paling benar, mereka merasa diri paling hebat, mereka merasa mereka yang paling pintar gitu. Jadi untuk diri mereka sangat hebat sekali. Tetapi untuk orang lain sering mereka abaikan.
Ya, orang peduli pada diri, tidak peduli pada sesama. Orang-orang itu adalah orang-orang yang egois. Dan bukan ini yang dimaksudkan ya tentang peduli diri, peduli sesama. Di kuadran ketiga ada siapa, saudara? Ada apa? Bukan dong. Tidak peduli diri, peduli sesama, saudara-saudara. Ada orang yang tidak peduli diri, peduli sesama. Ada gak contoh seperti ini? Banyak ya. Saudara, ada orang-orang yang rajin melayani, tetapi keluarganya berantakan dan ditinggalkan. Sama orang lain begitu sangat peduli sekali. Tapi sama keluarga sendiri, saudara, diabaikan. Dan bukan itu yang Tuhan mau loh ya. Saya pernah ketemu ya, ada saudara sepupu saya, saudara. Saudara sepupu saya. Dia cerita bilang begini, itu sepupu kamu sama orang lain tuh baiknya minta ampun. Dia gak pelit sama orang lain. Dan memang benar, saudara. Dia itu punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Tapi istrinya bilang begini, tapi di keluarga dia orang itu yang sangat pelit sama anaknya, sama istrinya. Orang yang kikir, orang yang pemarah. Orang yang betul-betul tidak bisa dijadikan teladan. Tapi sama orang lain, luar biasa dia peduli sama orang lain. Dan jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak peduli diri tapi peduli sesama. Ya, banyak hal seperti ini. Kita dalam pelayanan juga bisa terjebak dalam model seperti ini. Kita menjadi orang-orang yang sangat pengen melayani orang lain, tapi kita sendiri gak peduli pada kerohanian kita. Gak peduli pada kondisi kesehatan rohani kita. Hubungan kita sama Tuhan, kita gak peduli. Kita ajak orang untuk ayo ikut Tuhan, ayo kamu rajin berdoa, ayo rajin baca firman, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Saya ingin mengatakan saudara, kalau saudara ada dalam titik seperti ini, renungkan sejenak saudara. Pelayanan yang dikerjakan itu untuk siapa? Kalau kemudian kita suruh orang ikut Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, itu pelayanan ini dari siapa? Untuk siapa? Sumber tenaganya, sumber kasihnya dari siapa? Berhenti sejenak, renungkan ini, pelayanan ini buat siapa? Saya rasa mungkin kalau saudara ingin ngobrol, bicara, waduh saya kayaknya udah terlalu jauh ini. Silahkan saudara, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang hal ini. Tapi ingat, gereja ya tidak mendorong kita menjadi orang yang kemudian sibuk pelayanan tapi lupa dengan diri kita sendiri perlu diisi oleh firman, lupa pada tanggung jawab kita dalam keluarga kita. Bukan itu yang kita harapkan. Kalau saudara sudah terlanjur seperti itu, bahkan banyak kayaknya ada kadang-kala rasanya kayaknya udah gak sehat saudara. Anda berhenti sejenak di dalam apa yang saudara lakukan dan pikirkan ulang. Karena kalau enggak kita itu jadinya, pelayan kita itu jadi toksik. Orang tuh gak rasakan kasih yang melimpah itu saudara. Akhirnya wujudnya kita bisa marah-marah, kita tidak dengan mengasihi dengan tulus, itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kuadran keempat ada siapa? Ada orang yang tidak peduli diri, tidak peduli sesama. Ya, ada orang yang tidak peduli diri, tidak peduli. Apa contohnya orang tidak peduli diri dan tidak peduli sesama? Orang apa Pak? Orang stres, betul ya. Kalau bahasa sekarang biar kita nggak diprotes ODGJ katanya Pak ya. Kalau kita bilang orang gila nanti kita disomasi katanya. Ya, ada orang ODGJ, benar ya? Orang dalam gangguan jiwa. Orang-orang seperti itu juga tidak abai aja ya, abai sama dirinya sendiri, gak peduli makan apa, tidur di mana. Emang dia pikirin perasaan kita pas kita ada di sampingnya? Gak ada. Ya, saudara-saudara, waktu kita bicara peduli diri dan peduli sesama, ada segmen ini, saudara, ada kuadran lain yang mesti kita pikirkan, bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi waktu kita bicara peduli diri dan peduli sesama itu sepaket. Jangan sampai kita peduli diri tapi kita nggak peduli sesama. Kita tidak peduli diri tapi peduli sesama. Diri yang saya maksud adalah diri yang sudah ditebus oleh Kristus.
ya, yang sudah ditebus oleh Kristus. Saudara-saudara, tadi hukum yang kedua itu bilang begini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam bagian ini, saudara, Matius berkata mengasihi diri tidak ditempatkan sebagai hukum yang ketiga, ya. Jadi menarik juga kalau dibilang hukum yang pertama kasih Tuhan, hukum yang kedua kasih sesama, hukum yang ketiga kasih diri. Tapi tidak dibikin seperti itu, ya. Karena penulis Injil ini tahu sebenarnya itu kita itu orang yang punya kecenderungan mengasihi diri kita. Dari kecil kita ini sayang sama diri kita. Kita ini sudah berpusat kepada diri kita. Contoh kecil misalnya, ya, badan kita gatel. Apa respon pertama? Waktu gatel, garuk. Gak mungkin ya gini. Ih, gatel. Minggu depan aja saya garuk. Gak mungkin kan, saudara? Kita pasti gatel. Kalau makin gatel kan kita pasti, oh mandi, saya udah seminggu ini udah gak mandi nih, saudara, ya. Jadi harus mandi begitu. Kita itu sudah harus tahu dari kecil, kita itu sudah sebenarnya peduli pada diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri. Seorang bayi, ya, seorang bayi baru lahir itu, saudara, enggak mikir-mikir kan, kapan dia nangis kan? Dia enggak pengen nangis, tapi papa mama kan lagi tidur, enggak mungkin kan gitu, saudara? Dia nangis aja kan? Enggak peduli kita lagi di toilet kan, dia nangis ya. Yang di sana ada Devon ya, saudara, ya. Sama ya, saudara. Dari kecil, orang anak kecil itu dari bayi gak usah diajarkan mengasihi dirinya sendiri. Dari bayi dia peduli pada dirinya sendiri. Sekarang coba bayangkan anak kecil, dari kecil jangan ajarkan dia peduli sama sesama. Jangan ajarkan dia untuk mengasihi orang lain. Jadi seperti apa anak itu? Jadi orang yang egoisnya luar biasa. Jangan pernah tanamkan nilai mengasihi orang lain, jangan tanamkan sikap peduli sama orang lain. Dia akan bertumbuh dan dia akan merasa dirinya yang paling benar. Dia gak akan peduli sama perasaan orang. Gak usah diajarkan. Jadi memang naturnya kita itu mencintai dirinya. Sehingga waktu dikatakan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ada asumsi kita ini sudah tahu cara mengasihi diri kita sendiri. Maka ketika penulis Injil mengatakan kasih sesamamu seperti dirimu sendiri, mengasihi sesama itu mesti dilatih, saudara. Dilatih terus menerus. Karena buat diri kita ini kita sudah biasa mengasihi diri kita. Kita mesti melatih diri bagaimana caranya peduli pada orang lain. Sehingga ini dalam mendidik anak juga sama ya, saudara. Dari kecil orang tua saya mengajarkan untuk punya orientasi kepada orang lain. Misalnya begini ya. Kenapa kalau di toilet umum misalnya kita harus siram, bersihkan? Kenapa, saudara? Karena kita pasti mikir orang lain nanti. Ingat loh, ada yang masuk nanti. Jangan sampai pas dia masuk, dia pingsan ya. Melihat ulah kita. Sudah misalnya, saudara, kita ke Indomaret, ke Alfamart begitu. Waktu kita buka pintu, kita mesti lihat belakang kan? Kenapa? Jangan-jangan ada orang lain masuk begitu. Itu kan mesti dilatih, diajarin. Kalau makan plasmana, nanti kita ada ramah tamah, saudara. Anak-anak itu dilatih apa? Jangan terlalu banyak dulu, ini belum tentu semua orang dapat begitu. Secukupnya, nanti kalau ada lebih bisa ditambah lagi. Itu kan cara kita berpikir untuk pikirkan orientasi kita itu ada orang lain loh. Ya, ada orang lain yang mesti kita pikirkan dan itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, saudara, kita bisa menjadi orang yang sangat egois sekali. Dan mesti dilatih. Mengasihi sesama itu harus dilatih. Ya, maka saudara menjawab pertanyaan apa itu peduli diri dan peduli sesama ini. Jawabannya ini, saudara, ya. Peduli diri dan peduli sesama adalah sikap yang lahir dari seseorang yang sudah mengalami transformasi rohani. Ia mengasihi Allah dengan sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya, dan sepenuh akal budinya. Sehingga dengan kasih itulah ia mampu menerima dan menghargai dirinya. Dan mewujudkannya di dalam kasih yang nyata kepada sesamanya. Jadi waktu kita bicara peduli diri dan peduli sesama itu lahir dari hati kita yang sudah ditransformasi.
diproses oleh Tuhan, terus-menerus belajar, makin serupa dengan Dia. Kita mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita. Dan kasih itu kemudian melimpah dalam hidup kita, dan kasih itu yang mengalir kepada orang yang lain. Saudara yang kasih nasihat begini ke saya ya, kalau mencintai seseorang itu jangan dia bilang mencintai seseorang itu harus sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa katanya. Saya tanya kenapa? Ya karena kalau sepenuh hati, kalau putus, kalau kamu disakiti ya hasilnya sakit hati. Tapi kalau kamu cintai sepenuh jiwamu nanti hasilnya sakit jiwa ya. Ya saya bilang ya. Saudara-saudara, kita mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Seluruh hidup kita rindu mencintai Tuhan. Kita rindu membaca firman-Nya. Kita rindu untuk membangun relasi keintiman dengan Dia. Dan semakin kita kenal Tuhan, saudara, kasih itu yang melimpah ya untuk kemudian dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Dan itulah peduli diri dan peduli sesama. Saudara, pertanyaan yang kedua adalah seperti apa wujud peduli pada diri dan peduli sesama? Apa wujudnya nih? Saya peduli pada diri dan peduli pada sesama. Wujud yang pertama ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Wujud peduli pada diri yang pertama adalah menerima diri kita. Kita bersyukur bahwa diri yang sudah berdosa ini sudah ditebus oleh Tuhan dan harganya telah lunas dibayar. Hebat sekali kan kita? Mungkin selama ini kita banyak barang kita nyicil, saudara. Tapi tubuh ini lunas dibayar, saudara. Begitu berharganya kita di hadapan Allah, saudara. Dan kita menerima diri ini, bersyukur, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan saya. Mungkin tubuh saya tidak sempurna. Mungkin saya sudah mulai menua. Saya tidak sekokoh dulu diri saya. Tapi diri ini adalah berharga di hadapan Tuhan. Yesus mau datang untuk menebus diri seperti ini. Kita bersyukur dengan hal seperti ini. Bersyukur atas diri kita, saudara. Makanya kan ada lagu Tulus bilang begini, saudara. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara tidak tahu berarti saya tahu ya. Lagu-lagu saudara beda dengan saya ya. Oke, lanjut ya saudara-saudara. Menerima diri itu penting, mengampuni diri, berdamai dengan diri, tidak dibayang-bayangi oleh masa lalu kita, omongan orang tentang kita. Tapi fokus kita adalah omongan Tuhan tentang saya. Saya berharga, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mencintai saya, dan Tuhan ingin mengubah diri saya ini untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Menerima diri itu penting, bersyukur atas diri itu sangat penting, saudara. Jangan kemudian kita banyak mengeluh, aduh saya udah tua, usia saya segini, mau jadi apa? Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, Opa, Oma, Anda berharga di mata Tuhan. Anda ini saudara, sungguh berharganya. Yesus Allah itu mau datang tebus saudara. Kurang berharga apa lagi? Anda sangat berharga, Tuhan mengasihimu. Saudara, apa wujud peduli diri yang kedua saudara? Nah ini ya, olahraga. Siapa di sini yang rajin olahraga, saudara? Sebelum khotbah ini saya bergumul, aduh, nanti jemaat bilang apa ya? Saya jarang olahraga lagi ya, saudara ya. Lalu saya beberapa hari ini olahraga ya, saudara, supaya inilah ya, sesuai apa yang dikatakan ya. Dan berhasil, saudara ya. Selama seminggu, saudara tahu saya turun berapa? 2 ons, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, olahraga, latihan, ya itu penting Bapak Ibu ya, dan harus melakukannya sebenarnya. Kenapa kita kemudian, saya melihat ya Bapak Ibu ada yang senang melakukannya, jalan pagi ya, olahraga sing, itu penting, itu baik sebenarnya, itu sangat baik, karena kita tahu bahwa tubuh ini mesti dijaga dengan baik. Tubuh ini tubuh yang Tuhan berikan, tubuh ini tubuh yang mulia, tempat Allah berdiam. Dan saya pengen mempersembahkan tubuh yang seperti apa? Harusnya tubuh yang sehat begitu ya. Tubuh yang bugar. Kenapa? Karena saya pengen saya melayani
ya dengan maksimal. Makanya saya harus sehat saudara-saudara ya. Maka kalau ada orang diet misalnya saudara, diet itu tidak boleh dipandang hanya untuk kepentingan kesehatan diri sendiri. Karena kalau seperti itu ya gagal terus sebenarnya saudara. Kita harus melihat sebagai wujud transformasi rohani. Saya peduli pada diri saya menjaga diri saya karena saya mengasihi Allah dengan sepenuhnya. Dengan sepenuh jiwa saya. Saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya saya harus menjaga diri ini supaya tetap bugar. Saya pengen diri saya yang ini bisa dipakai Tuhan secara maksimal melayani orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau Anda melakukan itu saat ini, jangan hanya pikir untuk diri sendiri. Karena pasti ujungnya gagal terus, saudara. Kita harus melihat sebagai wujud transformasi rohani. Saudara-saudara, wujud yang ketiga ini ya. Dan mungkin ini yang agak sulit, saudara. Ini, mengendalikan nafsu makan, saudara. Ini penting wujud peduli pada diri kita, Bapak Ibu. Ya, kita peduli apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kita mesti kontrol dengan baik. Ya, kalau di dalam Amsal apa dikatakan nasihatnya? Apa? Kalau makan, taruh pisau di lehermu bila besar nafsumu. Itu kan saya dulu mama saya suka ngomong itu saudara ya. Tuh makan, dia bilang taruh pisau di leher, maksudnya apa ya? Dan tentu kata Amsal supaya kita tuh jaga diri, jangan ngunyah terus kerjanya saudara. Kita lupa bahwa ini kolesterol tinggi, darah tinggi, kepiting makan terus ya sudah, durian masuk terus. Hati-hati, jaga mulut kita, jaga diri kita. Kenapa? Kita pengen supaya tubuh ini maksimal untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, saya pikir ini kita bergumul terus dalam hal ini. Ya, saya tahu banyak orang-orang saudara yang bergumul dengan hal seperti ini. Dia sudah berjuang berkali-kali, ya, tapi gagal terus. Ya mungkin cara pandang terhadap hal ini hanya untuk diri sendiri. Mari ubah cara pandangnya, saya menjaga pola makan saya. Kenapa? Saya ingin lebih maksimal melayani Tuhan. Saya ingin lebih maksimal mengasihi sesama saya. Makanya saya perlu kontrol, perlu pengendalian diri terhadap apa yang masuk ke dalam mulut saya. Dan ini mesti dilatih, saudara. Itu wujud kita peduli kepada diri kita sendiri. Lalu apa wujud peduli kepada sesama, Bapak Ibu saudara-saudara ini ya? Wujud peduli kepada sesama adalah memberi ya. Memberi apa? Contohnya memberi waktu mendengar sesama. Dan ini kadang gak gampang. Tapi kita mesti melakukan ini, melatih diri saudara. Ketika ada orang yang bergumul dengan dirinya, dia ingin sharing, dia ingin curhat, jadilah orang pendengar yang baik saudara. Beri waktumu untuk mendengar. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu ya, di suami istri saja gak ada waktu untuk mendengar. Suami gak ada waktu mendengar istrinya, istri gak ada waktu mendengar suami. Tapi ini sesuatu yang perlu dilatih. Beri diri untuk mendengar sesamamu yang membutuhkan. Saudara, yang kedua adalah ini, memberi pada sesama yang berkekurangan, saudara-saudara. Dan ini adalah hal yang harus kita latih ya, melatih diri kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita peka apakah mereka adalah orang yang perlu kita tolong. Perlu kepekaan terhadap hal ini. Dan yang ketiga tidak kalah penting saudara, memberi waktu berdoa untuk sesama. Beri waktu untuk berdoa untuk sesama. Saudara-saudara, selama beberapa bulan terakhir ini saudara, Lao Seselo itu ingatkan saya seperti ini. Dalam doa-doa kami sangat umum sekali ya, biasanya kita berdoa untuk jemaat ini, keluarga, pekerjaan, kita doakan. Dia bilang begini, mari kita doakan secara spesifik, orang demi orang, nama demi nama, keluarga dan keluarga. Dan kami melatih diri, setiap malam kami melakukan itu. Setiap nama jemaat, setiap anak-anak kami bawa dalam doa kami kepada Tuhan. Kami mungkin tidak tahu apa yang dirasakan oleh jemaat saat itu, tapi Tuhan tahu. Dan kami bawa itu kepada Tuhan. Dan itu mesti dilatih saudara-saudara. Mesti dilatih.
untuk peduli kepada orang lain. Dan kadangkala, hebat sekali Tuhan, ketika kita bawa orang-orang tertentu dalam doa, ada saja cara-cara Tuhan untuk mempertemukan kita bisa bercakap-cakap. Ternyata banyak orang-orang itu sedang bergumul, saudara. Dan itu ada terkoneksi sendiri ya, antara kita dengan Tuhan. Dia bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Mungkin waktu kita, tenaga kita dan sebagainya. Ya saudara, kita perlu melatih diri. Tetapi saya tahu ini gak gampang ya. Mengasihi itu sangat tidak gampang saudara. Peduli sama orang itu gak gampang. Ya kadangkala hal yang membuat kita kesal dan sebel adalah karena ketika kita sudah mengasihi seseorang, ternyata kita dimanfaatkan, kita ditipu, kebaikan kita disalah mengerti, disalahgunakan. Pernah ketemu dengan orang seperti ini? Pernah saudara? Sering, banyak sekali. Saya pernah satu kali ya di gereja ini, ada keluarga rombongan datang saudara. Panggil saya, mana hamba Tuhannya di sini? Ya, itu udah beberapa tahun yang lalu saudara, saya ingat sekali. Kemudian mereka datang, saudara-saudara, mereka bilang mereka ini mau pulang kampung apa segala macam gitu. Rasanya kan ibah ya, apalagi baru-baru kan saya di sini, gak enak nanti apa kata orang ini, gak peduli sama orang lain. Mau balik kampung, ya kita kasih uang sejumlah uang. Tapi tahu gak apa yang bikin saya kesel? Beberapa hari kemudian orang yang sama ketemu lagi daerah sini. Gak balik-balik kampung nih orang ya, saya pikir ya saudara ya. Jadi kadang kayak gitu ya saudara, kadang kita melakukan tapi kita dimanfaatkan, disalah mengerti oleh orang-orang tertentu. Ya, contoh begini ya, dalam beberapa artikel bilang begini. Beritanya begini, 5 pengemis terkaya di RI ada yang berharta capai 1 miliar. Pengemis loh saudara. 3 pengemis yang ternyata kaya raya punya duit miliaran rupiah hingga rumah dan mobil baru. Ada yang mau jadi pengemis saudara? Biar dapat rumah dan mobil baru. Kadang kayak gitu ya. Kita sebenarnya niatnya baik, kita pengen tolong begitu. Tapi disalah mengerti dan dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan di situ kita kemudian berpikir-pikir, aduh Tuhan ini gue gak mau tolong nih orang. Seringkali kita bertemu dengan beragam cerita-cerita seperti ini. Tapi itu tidak membuat kita berhenti peduli kepada orang lain. Mungkin kita gagal, mungkin kita pernah disalah mengerti, dimanfaatkan orang lain. Tapi itu tidak boleh jadi titik terakhir bagi kita untuk berhenti. Udah, gue gak peduli lagi sama orang lain. Jangan sampai cerita-cerita itu membuat kita menjadi tidak punya belas kasih. Soalnya meski tidak gampang mengasihi, sangat tidak gampang. Tapi tadi ingat, hukum yang pertama tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan beri hikmat kepada kita untuk menolong, mengasihi orang-orang tertentu dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Dia akan berikan hikmat kepada setiap kita. Saudara-saudara, saya ingin mengutip terakhir ini saudara. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Baca sama-sama bagian ini 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Orang yang paling dekat dengan kita, orang yang mungkin menyebalkan, mungkin orang itu adalah orang yang ada di rumah kita, mungkin itu adalah orang yang sering membuat kita jengkel. Sesama kita itu bukan abstrak saudara. Sesama itu punya wajah, punya nama. Pikirkan itu. Wajahnya mungkin gak terlalu cantik, karakternya mungkin gak terlalu baik, tapi itu sesamamu. Mungkin dia tetanggamu yang menyebalkan kalau ngomong jutek, mukanya ketus begitu saudara. Itu sesamamu. Mungkin dia adalah saudaramu yang kamu tiap hari lihat kelakuan dan tingkah anehnya. Itu sesamamu. Mungkin dia adalah musuh. Mungkin dia adalah teman gerejamu yang hari ini mungkin duduknya gak jauh dari kursimu. Lihat dia saudara. Itu sesamamu. Betapa menyebalkan dia, betapa dia menjengkelkan, itu sesamamu. Dan kita mengasihi dia. Jangan mengasihi dengan cara kita, tapi kasih dia dengan cara Tuhan. Saudara, biar Tuhan menolong kita saudara-saudara untuk melakukan firman ini.
Nah, saat ini saudara, saya ingin mengajak kita ya untuk mempraktekkan ini, saudara. Saya mengajak setiap kita bisa ya, sekarang kita nanti doa syafaat ya, setelah ini saya pimpin. Tapi saya mau kita bisa berdoa ya, 2 atau 3 orang berkumpul, saudara, bisa saling doakan satu dengan yang lain. Ya bisa keluar dari kursi, jangan orang yang sama lagi ya saudara ya. Cari yang lain yang mungkin perlu didoakan. Silakan Bapak Ibu, cari 2 atau 3 orang bisa ngobrol, tanya apa yang saya bisa doakan ya. Silakan Bapak Ibu keluar dari kursinya, tanya orang yang bisa didoakan ya. Coba jangan biarkan ada orang sendirian ya. Coba tanya ya. Saudara, kalau kita sudah selesai berdoa, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari kita sama saya akan memimpin kita di dalam doa kita. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Betapa kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih itu seharusnya melimpah dalam diri kami. Dan kasih itu diwujud nyatakan melalui kasih kami yang nyata kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau tolong sertai kami, supaya kami memiliki hati yang peduli pada sesama kami. Segala doa-doa yang kami naikkan kepadamu hari ini, biarlah menjadi doa kami dalam hari-harian kami. Kami peduli pada jemaat-jemaat, kami peduli kepada saudara seiman kami. Dan kami bersedia memberi waktu, mendengarkan mereka, dan bergumul bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.